Seperti yang kita tahu, semua planet dalam tata surya kita mengorbit matahari dan menciptakan keteraturan. Tapi coba tebak, ada dua planet yang bisa saling bertabrakan dan menimbulkan bencana kosmik. Inilah Neptunus, planet terjauh dalam tata surya kita. Neptunus 17 kali lebih berat dan 4 kali lebih besar dari bumi. Jauhnya 30 unit astronomi dari matahari. 1 UA adalah jarak antara matahari dengan bumi. Jadi, jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh daripada kita. Dan planet itu selesai mengelilingi matahari dalam 164 tahun dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Neptunus dingin, tenang, dan stabil. Tapi ada satu planet yang bisa merusak keseimbangan ini, Pluto. Pluto adalah planet kata yang tertutup oleh batuan dan es. Pluto 6 kali lebih ringan dan 3 kali lebih kecil dibanding bulan. Kami tertarik dengan orbitnya. Kalau kamu lihat peta tata surya dari atas, kamu akan melihat bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, lingkaran yang agak pipih. Pada titik terjauhnya, Pluto berjarak 49 kali jarak bumi matahari. Ketika bergerak, Pluto mendekati bintang itu. Pada titik terdekatnya, Pluto kira-kira 29,5 UA dari matahari. Itu lebih dekat dari Neptunus. Jadi secara hipotesis, keduanya bisa bertabrakan. Mari kita lihat tabrakan ini di barisan depan. Lebih dekat lagi, please. Nah, bagus. Neptunus dan Pluto saling mendekati satu sama lain. Keduanya adalah dunia yang sangat dingin. Tapi keduanya mulai berinteraksi secara gravitasi. Seperti dua magnet, ini membuat planet-planet itu menghangat dari dalam. Neptunus adalah raksasa gas. Di sana tidak terdapat permukaan padat. Jadi belum banyak perubahan di dalamnya. Tapi permukaan Pluto berbatu-batu. Karena pengaruh gravitasi Neptunus, Pluto mulai retak. Pluto terus-menerus mengalami gempa. Ini menjadikannya makin panas. Ketika hampir menyentuh raksasa gas itu, Pluto mulai hancur dari dalam. Di samping itu, atmosfer Neptunus sangat padat. Maka planet Katai itu mulai menyala karena gesekan dengan gas-gas di atmosfer bagian atasnya. Suhu Pluto sekarang sangat panas di satu sisi dan sangat dingin di sisi yang lain. Ini menyebabkan deformasi parah dan planet Katai itu mulai hancur. Setengah dari pecahan planet Katai itu tetap berada dalam orbit Neptunus. Keduanya akan saling bertabrakan sampai menjadi debu dan membentuk cincin baru bagi planet besar itu. Pecahan yang lain akan terbakar dalam atmosfer Neptunus, dan batuan terbesar yang tersisa dari Pluto akan jatuh menembus Neptunus sampai benar-benar terbakar menjadi debu. Neptunus benar-benar menelan Pluto dan orbitnya tanpa perubahan apapun. Semua itu karena raksasa gas itu 20 kali lebih besar dan jauh lebih berat dari planet Katai itu. Jadi, tabrakan ini tidak membahayakan Neptunus. Tapi ini tidak bisa terjadi sejak awal, sebab orbit kedua planet itu tidak benar-benar bersilangan. Yuk kita lihat peta tata surya lagi, bukan dari atas, tapi dari samping. Kesembilan planet berada dalam garis horizontal dari matahari. Jarak masing-masingnya besar dan orbitnya tidak bersilangan. Inilah orbit Pluto. Bisa kamu lihat, orbit ini relatif miring dibanding orbit semua planet. Orbitnya mulai dari bagian atas, lalu turun ke bawah orbit planet-planet, lalu kembali. Jadi Pluto tidak pernah bisa bertabrakan dengan Neptunus. Tapi tabrakan planet sudah pernah terjadi dalam tata surya kita. Dan berkat tabrakan ini, kehidupan muncul di bumi. Mari kembali ke masa 4,5 miliar tahun lalu. Bola lava panas ini adalah bumi. Bola ini baru terbentuk dari awan debu dan mulai menjadi dingin. Tapi kemudian, planet kelana seukuran Mars muncul di cakrawala. Namanya Theia. Tidak bisa dihindari, planet ini mendekati planet kita. Tabrakan dengan Theia ini terjadi pada sudut yang sempurna. Kalau Theia langsung menghantam kita, kedua planet pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi Theia menghantam kita pada garis singgung. Planet ini melontarkan sebagian materi dari bumi muda dan hancur berkeping-keping. Theia tidak bisa melanjutkan perjalanan sebab bumi memerangkapnya dalam gravitasinya. Sebagian besar dari planet ini tetap dalam orbit kita. Pecahan yang lebih kecil saling bertabrakan, jatuh ke bumi, dan bergabung dengan Theia yang tersisa. Debu mengendap, dan kita bisa melihat gambaran yang sudah kita kenal. Bumi dan bulan. Ini adalah teori utama bagaimana bulan bisa dekat dengan kita. Para ilmuwan bilang tabrakan inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di bumi. Theia membawa banyak es yang berubah menjadi air di planet kita.
Bulan baru itu menstabilkan rotasi bumi dan kondisi di bumi menjadi sempurna untuk munculnya kehidupan. Ada tabrakan lain yang bisa menimbulkan gelombang ledakan yang akan menyebar sejauh ribuan tahun cahaya, yaitu tabrakan bintang. Ini biasanya terjadi dalam sistem biner dengan sebuah katai putih dan bintang biasa seperti matahari kita. Katai putih adalah sisa bintang yang telah padam. Ketika makin mendekat, keduanya mulai saling mengitari dalam bentuk tarian spiral. Katai putih menarik turun lapisan atas bintang yang lebih besar itu. Plasma panas dan debu bintang ini membentuk piringan bercahaya. Kedua bintang makin mendekat. Ketika akhirnya bergabung, peristiwa ini menimbulkan reaksi berantai dalam inti bintang yang panas itu. Massa materi terlalu keras menekan inti bintang. Ini menyebabkan bagian dalam dari kedua bintang itu makin memanas, lalu mengembang, membentuk supernova. Ini adalah salah satu kejadian paling terang di alam semesta. Cahaya ledakan itu bisa dilihat dari jarak ratusan tahun cahaya. Pemandangan spektakuler lain adalah tabrakan bintang dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah objek terberat di alam semesta, dan gravitasinya luar biasa kuat. Jadi ketika sebuah bintang dan lubang hitam mendekat, lubang hitam mulai memakan materi ringan dari bintang itu. Plasma panas yang seperti spaghetti menuju jantung kehampaan hitam itu. Bagi seorang pengamat, plasma ini sepertinya menetap di ujung lubang hitam. Bagian ini disebut horizon peristiwa. Masalahnya, waktu jauh lebih lambat di dekat objek seberat itu. Jadi kita mengira materi itu menetap di horizon peristiwa, tapi sebenarnya sudah lama memasuki jantung lubang hitam. Saat semakin mendekat, lubang hitam benar-benar mulai mengoyak bintang itu dan menelannya bulat-bulat. Pada titik ini, lubang hitam melontarkan sekitar setengah massa bintang dalam bentuk pancaran energi langsung dari pusatnya yang hitam. Setengah massa bintang yang lain menjadi mangsa objek hitam itu. Kita tahu ada banyak lubang hitam di alam semesta. Yang paling berat biasanya berlokasi di pusat galaksi. Beratnya bisa jutaan kali berat matahari kita. Tapi, apa yang akan terjadi jika dua lubang hitam saling bertabrakan? Ilmuwan kita berkesempatan mengamati kejadian seperti itu. Dua lubang hitam yang beratnya 66 dan 85 massa matahari perlahan-lahan saling mendekat. Keduanya menari bersama, seraya membengkokkan cahaya yang melewatinya. Tapi kemudian keduanya bergabung menjadi sebuah lubang hitam raksasa berbobot 142 massa matahari. Pada detik yang sama, lubang hitam baru itu melepaskan gelombang gravitasi ke ruang angkasa dengan energi sebesar 9 massa matahari. Para ilmuwan berhasil menangkap gelombang ini dan mengamati bergabungnya kedua lubang hitam itu di baris depan. Tapi sebenarnya, kejadian ini terjadi 17 miliar tahun lalu. Kita baru sekarang melihatnya sebab partikel-partikel cahaya dan gelombang gravitasi butuh waktu sangat lama untuk mencapai jarak 17 miliar tahun cahaya ke bumi. Sekarang, coba bayangkan tabrakan skala galaksi. Ini adalah tabrakan antara Bima Sakti dengan Andromeda. Ini akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun. Jadi jangan kemana-mana ya. Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang dan Andromeda punya sekitar 1 triliun. Ketika saling mendekati, kedua galaksi ini akan saling mengitari satu sama lain beberapa kali. Pada saat itu, beberapa bintang mungkin dilepaskan seperti ketapel. Lalu, Bima Sakti dengan Andromeda akan mulai bergabung. Perkiraan pertama di sini adalah tata surya kita akan bertabrakan dengan sistem bintang lain dari Andromeda. Dalam hal ini, akan terjadi tabrakan bintang dan ada supernova setelah itu. Dunia kita akan hancur. Opsi lain adalah matahari akan dilontarkan ke ruang gelap. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan melihat perbedaannya. Yang kita lihat di bumi cuma langit berbintang yang lambat laun menghilang, karena tata surya kita akan melayang melalui ruang gelap yang jauh dari galaksi asal kita. Tapi skenario paling mungkin adalah ketika kedua galaksi bergabung. Peristiwa itu sama sekali tidak menyakitkan bagi kita. Faktanya, ruang angkasa sangat luas dan ada ruang untuk semua bintang dari kedua galaksi. Satu-satunya perbedaan adalah kita akan melihat banyak bintang baru di langit malam. Juga piring terbang dari Andromeda. Enggak ding.
Tapi yang harus kita khawatirkan bukan tabrakan antar galaksi, melainkan matahari kita. Dalam waktu 4,5 miliar tahun, matahari kita akan menjadi raksasa merah. Ia akan memuai, menelan planet-planet di dekatnya. Bumi mungkin akan menjadi planet pertama yang paling dekat matahari. Bumi akan menjadi begitu panas, sehingga semua kehidupan akan menghilang. Dan tak seorang pun yang akan bisa menyaksikan tabrakan galaksi tadi. Hamparan es, puncak gunung bak bermandi kapas, terik surya perlihatkan paras. Nun jauh di sana, binarnya terus terulas. Tatapmu tertuju ke salju merah karat. Ya, begitulah Pluto. Kondisinya memang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Dari kejauhan, bola es ini berwarna putih dan biru muda. Nah, kalau dari dekat, langitnya akan terlihat biru khas. Coba amati lagi deh, kamu lihat bercak merah berbentuk paus nggak sih di sepanjang ekuatornya? Itu loh, di sebelah kiri bercak putih yang berbentuk hati. Nah, bener kan? Area ini lebih luas dari Alaska dan masih jadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Wujudnya bukan berupa tanah liat merah atau bahan lain yang terdapat di bumi, tapi es dalam versi Pluto. Menurut para ilmuwan, warna merahnya dihasilkan oleh tholin, bahan kimia mirip jelaga yang jatuh dari atmosfernya. Bahan yang sama juga terdapat pada kutub utara satelit Pluto, Charon. Oke, yuk kita perbesar dulu gambar pausnya. Wah, ada rangkaian pegunungan. Es merah di pegunungan Pluto sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata, dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya.
Tapi, matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar, hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya. Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet Katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet Katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah. Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer. Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi, dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau kamu pengen jadi pemain basket, coba deh main basket di Mars. Gravitasinya cuma 37% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu akan bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Venus memang jadi planet yang terter alias paling ya. Permukaannya paling panas, gunung berapinya paling banyak, cahayanya paling terang, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Kala rotasinya juga paling lelet, malahan hampir tidak berotasi. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi. Malahan kita bisa loh nyalip kecepatan rotasinya hanya dengan jalan kaki. Arah putaran Venus juga berlawanan dengan bumi. Di planet ini, matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Merkurius
Merkurius. Planet ini nggak punya satelit dan cincin. Ukurannya juga paling kecil di seantero tata surya kita. 1 tahunnya cuma berlangsung selama 88 hari, jadi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan sering berulang tahun. Meski jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius bukan planet yang paling ngebul. Predikat itu justru dimiliki oleh Venus. Suhu Merkurius belum setinggi Venus karena atmosfernya bisa memerangkap panas matahari. Merkurius juga punya lekukan, inti besinya terus mendingin, kemudian jadi ciut. Akibatnya, permukaan Merkurius menyusut dan membentuk lekukan. Atau bisa jadi, si Merkurius jarang pakai sunblock tuh. Mars bisa diam-diam mengacaukan kedalaman lautan kita. Planet merah ini berjarak 225,3 juta kilometer dari bumi. Jadi kita pernah berpikir bahwa planet ini tak banyak berdampak pada kita. Namun hal itu berubah baru-baru ini dengan penemuan mirip efek kupu-kupu. Apa yang diawali dengan tarikan gravitasi kecil di ruang angkasa, akhirnya menciptakan pusaran air raksasa di bumi. Kecurigaan ini dimulai ketika para ilmuwan memutuskan untuk mengeksplorasi hampir 300 lubang dalam yang dibor di dasar lautan yang dibuat pada tahun 60-an. Tujuan mereka adalah untuk memahami kekuatan arus laut dalam dengan menganalisa sedimen, yaitu material seperti pasir atau lumpur yang terakumulasi di dasar lautan selama 65 juta tahun terakhir. Dasar lautan memiliki sedimen berlapis-lapis. Ketika lapisan-lapisan ini menunjukkan pola berkesinambungan, itu artinya material tersebut secara bertahap menumpuk seiring waktu tanpa ada gangguan yang tiba-tiba. Dengan kata lain, arus dalam laut tenang dan stabil. Namun para peneliti juga melihat pola yang aneh. Selama periode waktu tertentu, mereka tidak dapat menemukan bukti sedimentasi, yang berarti ada hal lain yang mengganggu proses ini. Alasan paling mungkin soal celah sedimentasi ini adalah adanya arus yang kuat di dasar laut. Karena sangat kuat, arus tersebut mungkin memindahkan sedimen dari tempat asalnya. Tapi ada yang aneh, semua celah yang diidentifikasi dalam penelitian ini terjadi pada interval 2,4 juta tahun. Data menunjukkan ada total 27 celah. Ini tak mungkin sebuah kebetulan. Jadi para ilmuwan menyadari mereka tidak sedang memeriksa celah sederhana dalam proses sedimentasi. Mereka sedang menganalisis keberadaan siklus. Menurut para ahli, satu-satunya penjelasan yang masuk akal ada di luar angkasa dan mungkin akibat dari suatu yang dikenal sebagai siklus besar astronomi. Untuk memahami proses ini, pertama kita perlu membahas siklus Milankovitch. Siklus ini dinamai sesuai nama ilmuwan Serbia yang seabad lalu mengemukakan bahwa perubahan gerak bumi mengelilingi matahari dan kemiringan pada porosnya dapat mempengaruhi iklim jangka panjang bumi. Masalahnya, pergerakan bumi ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk planet lain. Biasanya orbit planet kita mengelilingi matahari bukanlah lingkaran yang sempurna, tapi hampir saja. Namun dari waktu ke waktu jalur ini secara langsung dipengaruhi oleh tarikan gravitasi Jupiter dan Saturnus. Jadi kedua planet raksasa ini seperti menarik orbit kita sehingga orbitnya menjadi lebih elips. Variasi seperti ini dapat memengaruhi jumlah dan distribusi sinar matahari yang mengubah iklim di bumi. Menurut teori Milankovitch, pola iklim bumi berubah dalam siklus 405.000 tahun, 1.000 tahun, 41.000 tahun, dan 23.000 tahun. Teorinya siklus ini dapat memicu awal dan akhir periode glasiasi yang juga dikenal sebagai zaman es. Teori ini sebenarnya telah dikonfirmasi di tahun 70-an oleh para ilmuwan yang juga mencari bukti siklus ini di sedimen dasar laut. Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa selain siklus Milankovitch, ada perubahan iklim yang mengikuti ritme yang jauh lebih lambat. Siklus-siklus tersebut tidak berubah setiap puluhan ribu tahun. Tidak, maksudnya periode yang berlangsung selama jutaan tahun. Dan inilah yang dimaksud dengan siklus besar astronomi yang tadi saya sebutkan. Kita tahu tentang kejadian tersebut terutama karena bukti-bukti berdasarkan matematika dan pemodelan komputer. Tapi sangat sulit untuk menemukan bukti geologis keberadaan siklus astrologi jutaan tahun ini atau petunjuk apapun tentang bagaimana siklus tersebut mempengaruhi bumi. Ya, setidaknya sampai sekarang. Ternyata apa yang ditemukan para ilmuwan di dasar samudera bisa jadi merupakan bukti yang kita butuhkan. Dan itu karena periode 2,4 juta tahun tersebut sama persis dengan catatan interaksi antara bumi dan Mars. Ketika kedua planet memetakan jalur orbitnya,
medan gravitasi keduanya berinteraksi dalam proses yang disebut resonansi. Ya, persis seperti yang terjadi pada Jupiter dan Saturnus. Sesekali, gaya gravitasi planet merah menarik orbit kita sedikit lebih dekat ke matahari. Dan seperti siklus Milankovitch yang lebih pendek, siklus besar ini juga mempengaruhi iklim kita. Dalam hal ini, dengan meningkatnya radiasi matahari yang mencapai bumi, membuat planet kita menjadi lebih hangat. Sejujurnya, para ahli percaya bahwa jumlah radiasi matahari ekstra yang diberikan Mars kepada kita tidak terlalu besar. Maksudnya hal itu tidak akan membuat bumi jadi sangat panas hingga terasa seperti kita berjalan di matahari. Namun perbedaan kecil dalam iklim ini cukup mengubah perilaku alam di bumi, seperti arus laut. Iklim yang lebih hangat cenderung menghasilkan badai besar yang lebih sering, dan hal ini sering menghasilkan pusaran air yang mengaduk-aduk sedimen. Fenomena ini digambarkan sebagai pusaran air raksasa yang dapat mencapai dasar laut di samudera terdalam yang disebut jurang abyss. Menemukan celah pada catatan sedimen laut dalam itu sungguh mengesankan, karena mungkin ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki tentang siklus besar astronomi. Seperti disebutkan di awal video, mirip efek kupu-kupu. Setiap 2,4 tahun, tarikan gravitasi Mars menggeser jalur bumi mengelilingi matahari, yang berakibat menghangatnya iklim bumi. Dan bumi yang lebih hangat menyebabkan terbentuknya pusaran air besar yang akhirnya menjungkir balikan air laut dalam. Dan satu hal lagi, siklus yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan periode iklim yang lebih hangat yang sudah diketahui sepanjang sejarah dunia, seperti maksimum thermal Paleocene-Eocene yang terkenal. Peristiwa ini terjadi sekitar 56 juta tahun yang lalu, ketika bumi menghangat sekitar 8 derajat Celcius. Banyak teori bermunculan untuk mencari tahu penyebabnya, seperti gangguan pada orbit bumi atau mungkin lewatnya komet. Tapi dengan penelitian baru ini, sepertinya Mars juga terlibat dalam peristiwa ini. Temuan baru ini cukup meyakinkan dan menarik, namun para ilmuwan masih perlu meneliti lebih banyak lagi untuk menghubungkan kemungkinan siklus perubahan iklim dengan arus laut dalam. Maksud saya, kerja mereka bagus dalam menemukan penjelasan untuk celah sedimentasi, tapi sejauh ini hanya berupa dugaan. Kesuksesan penelitian mereka sangat penting bagi komunitas ilmiah. Bagaimanapun juga, mengetahui kapan tepatnya siklus besar astronomi ini terjadi dan pengaruhnya terhadap bumi dapat sangat membantu kita. Terutama untuk membedakan kapan perubahan iklim terjadi karena peristiwa alam dan kapan perubahan iklim terjadi karena campur tangan manusia. Mempelajari pusaran air juga dapat memberikan wawasan penting bagi para ilmuwan tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi sirkulasi laut. Jadi alasan lain mengapa temuan ini sangat penting berkaitan dengan potensi runtuhnya sirkulasi balik meridional Atlantik. Singkatnya, ini adalah sistem arus laut yang mengedarkan air di Samudera Atlantik yang bertanggung jawab untuk membawa air hangat ke utara dan air dingin ke selatan. Inilah yang membawa kehangatan ke berbagai belahan dunia dan juga nutrisi yang menopang kehidupan laut. Namun ada beberapa kekhawatiran bahwa sistem ini akan berhenti atau menjadi terlalu lambat dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, air permukaan yang kaya oksigen tidak akan bercampur lagi dengan air yang lebih dalam. Tapi untungnya, kemungkinan hubungan antara Mars dan bumi ini memberikan pandangan positif terhadap situasi ini dengan menunjukkan bahwa di dunia yang lebih hangat, lebih kuatnya arus laut dalam dapat mencegah laut kita dari stagnasi. Namun sekali lagi, ini hanyalah sebuah dugaan. Buktinya masih sedikit. Beberapa ahli yang skeptis mengatakan bahwa meskipun pusaran air memang menjadi lebih aktif selama beberapa dekade terakhir, pengamatan satelit menunjukkan bahwa arusnya tidak selalu dapat mencapai dasar laut dan mempertahankan sirkulasi air yang efektif. Untuk saat ini, yang kita tahu adalah sulit untuk mengatakan siapa yang benar. Hanya penelitian berikut ini yang akan menjawabnya. Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi dan kita baru menjelajahi 5-20% di antaranya. Sekarang para astronom menemukan lebih banyak air, ada simpanan air yang sangat banyak di luar angkasa, di kuasar yang jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Kita tidak membicarakan genangan air yang kecil, ini jumlah air yang luar biasa banyak, sekitar 140 triliun kali lebih banyak daripada jumlah seluruh air di lautan di bumi. Air ini mengitari lubang hitam supermasif yang ukurannya 20 miliar kali lebih besar dari matahari.
Lubang hitam ini dikelilingi kuasar sangat terang. Kuasar ini memancarkan energi sama besarnya dengan energi yang diperoleh jika kalian mengumpulkan 1000 triliun matahari. Aku sih nggak bisa menghitung sebanyak itu. Karena cahaya membutuhkan waktu untuk sampai ke kita. Kita melihat kuasar ini seperti ketika alam semesta masih muda. Para astronom yakin reservoir air yang baru ditemukan ini merupakan yang terjauh dan terbesar yang pernah ditemukan di luar angkasa. Matt Bradford dari Jet Propulsion Laboratory NASA menjelaskan lingkungan kuasar ini sangat unik sehingga mampu menghasilkan air dalam jumlah luar biasa. Tim Bradford bersama kelompok astronom lainnya telah mempelajari kuasar dan lubang hitam supermasif di pusatnya selama beberapa waktu. Mereka melihat ketika lubang hitam menarik materi di sekelilingnya, ia memanaskan gas dan debu di sekitarnya. Proses ini menciptakan area yang penuh dengan molekul-molekul yang belum pernah diamati pada jarak yang sangat jauh. Kuasar pertama kali ditemukan lebih dari 50 tahun lalu ketika teleskop menangkap objek-objek super terang di luar angkasa. Kuasar bukanlah bintang biasa, mereka bersinar dari pusat galaksi yang jauh dan sangat terang sehingga melebihi kecemerlangan semua bintang di galaksi mereka. Di pusat kuasar terdapat lubang hitam raksasa yang jutaan bahkan miliaran kali lebih berat dari matahari. Ketika gas dan debu berputar menuju lubang hitam, mereka memanas dan melepaskan energi sangat besar. Hal ini membuat kuasar menjadi salah satu benda paling terang dan paling kuat di ruang angkasa. Melihat kuasar seperti melihat masa lalu, cahaya dari kuasar saat ini telah menjalar selama miliaran tahun. Kuasar memberi para ilmuwan gambaran seperti apa alam semesta masa lalu. Kuasar bisa membantu kita memahami bagaimana galaksi terbentuk, bagaimana materi menyebar, bagaimana struktur kosmik pertama terbentuk. Sebagian kuasar menyemburkan partikel super cepat, membentang melintasi ruang angkasa. Kadang-kadang mereka bisa mengubah seluruh area di alam semesta. Yuk kita kembali ke air di luar angkasa, atau lebih tepatnya uap air. Ketika para astronom menemukannya, air itu melayang-layang di sekeliling kuasar, tersebar di area yang luasnya ratusan tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya itu sekitar 9,6 triliun kilometer. Meskipun gas di sana sangat tipis, tidak seperti gas yang kita temui di bumi, gas di sana jauh lebih hangat dan lebih padat daripada gas yang ada di sebagian besar galaksi lain, termasuk Bima Sakti. Suhu gas ini sekitar minus 52 derajat Celcius dan sekitar 300 triliun kali lebih tidak padat daripada atmosfer bumi. Kedengarannya memang ekstrem, bahkan dalam istilah luar angkasa itu tidak biasa. Uap air bukan sekedar molekul biasa, keberadaannya di dekat kuasar mengisyaratkan area tersebut secara teratur dihujani radiasi. Itulah yang membuat gas tersebut lebih hangat dari biasanya. Untuk menambah misteri, para astronom juga menemukan karbon monoksida serta molekul-molekul lainnya. Dengan kata lain, banyak bahan mentah yang melayang-layang. Di masa depan, gas ini bisa membantu lubang hitam supermasif untuk tumbuh lebih besar lagi hingga 6 kali lipat ukurannya saat ini. Tapi itu hanyalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Sebagian gas mungkin akan ditarik ke lubang hitam, sebagian lagi membentuk bintang-bintang baru, dan sebagian lagi dilontarkan ke ruang angkasa. Menemukan uap air di kuasar yang sangat jauh berarti bahan dasar penyusun alam semesta sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Air sangat penting bagi kehidupan, jadi keberadaannya di masa lampau mengisyaratkan bahan-bahan untuk kehidupan sudah ada jauh lebih awal dari yang kita duga. Tapi air tidak hanya penting bagi kehidupan. Air juga berperan penting dalam pembentukan bintang dan galaksi. Ketika awan gas raksasa mendingin, air membantu keruntuhan awan tersebut sehingga memudahkan bintang-bintang baru dilahirkan. Bagaimana para peneliti menemukan awan air yang sangat besar ini? Pada tahun 2008, tim Bradford mencari air di luar angkasa dengan bantuan instrumen khusus yang disebut Z-Spec. Alat ini dipasang pada teleskop 10 meter di Hawaii. Dan untuk mengecek kembali temuan mereka menggunakan alat canggih lainnya, KARMA. Itu adalah kumpulan parabola radio di pegunungan California Selatan.
Pada saat yang sama, tim yang berbeda mencari air menggunakan teleskop di pegunungan Alpen, Prancis. Pada tahun 2010, tim kedua menemukan petunjuk kecil air di kuasar yang jauh. Itu hanya satu sinyal yang sangat kecil. Setelah itu, kelompok Bradford mendeteksi lebih banyak sinyal. Ini semua bukti untuk menyimpulkan air dalam jumlah sangat besar ada di luar sana. Awan uap air yang mengambang di angkasa bukan satu-satunya tempat kita bisa menemukan air di luar bumi. Para ilmuwan baru-baru ini membuat penemuan besar. Ternyata ada cadangan air cair dalam jumlah besar yang tersembunyi jauh di bawah tanah di Mars. Secara teori, para astronot masa depan bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi atau menjadikan Mars sebagai tempat tinggal jangka panjang. Tentu saja ada masalah, air ini tidak berada di danau atau samudra yang bisa diakses. Air ini terkubur sangat dalam di dalam Mars sehingga kita tidak bisa menjangkaunya dengan teknologi yang ada saat ini. Para ilmuwan mengetahuinya dengan menganalisis data seismik dari pendarat Mars InSight. InSight menangkap aktivitas seismik yang aneh dan cara terbaik menjelaskannya adalah dengan adanya waduk air yang tersembunyi. Mars masih memiliki air saat ini, sebagian besar dalam bentuk es di permukaan atau di bawah permukaan. Itu tidak seberapa dibanding jumlah air yang dimiliki planet ini miliaran tahun lalu. Misteri besarnya adalah kemana perginya semua air itu? Para ilmuwan menduga air bisa saja terlepas keluar angkasa atau berpindah ke bagian dalam planet di mana air itu mungkin terperangkap sebagai reservoir cairan atau endapan es. Masalahnya kita tidak punya cara mengukur berapa banyak air yang hilang dari Mars, jadi pertanyaan itu belum terjawab. Bulan juga memiliki air, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Alih-alih danau atau sungai, air di bulan sebagian besar berupa es membeku, tersebar tidak merata di seluruh permukaannya. Kutub-kutub yang dingin dan tertutup bayangan sangat banyak mengandung es karena tidak pernah terkena sinar matahari. Sebagian besar es ini bercampur tanah bulan dan terkubur jauh sehingga sangat sulit dijangkau. Lalu ada Enceladus, salah satu bulan Saturnus, ukurannya kecil hanya 505 km. Cukup kecil untuk muat di dalam Arizona. Ketika wahana antariksa Cassini milik NASA tiba di Saturnus, para ilmuwan menduga Enceladus adalah dunia yang tandus dan beku. Tapi mereka melihat gumpalan besar partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di dekat kutub selatan. Itu artinya pasti ada lautan besar yang bersembunyi di balik cangkang esnya, terjepit di antara inti bulan yang berbatu serta permukaan yang membeku. Fakta bahwa lautan ini aktif dan terus-menerus mengirimkan materi keluar angkasa membuat Enceladus menjadi kandidat utama untuk eksplorasi di masa depan. Ada juga Europa, salah satu bulan Jupiter dan tempat paling menjanjikan untuk mencari kehidupan asing. Europa memiliki lautan air asin raksasa yang kedalamannya 64 hingga 161 km. Lautan ini mungkin menyimpan lebih banyak air daripada gabungan seluruh lautan di bumi. Tapi ada satu halangan besar, samudra ini tersembunyi di bawah cangkang es tebal yang menurut para ilmuwan memiliki kedalaman 16 hingga 32 km. Lautan Eropa tetap cair karena gaya pasang surut dari gravitasi Jupiter. Tarikan besar planet ini meregangkan dan menekan bulan, menciptakan gesekan yang memanaskan bagian dalamnya sehingga lautan tidak membeku. Dan yang paling menarik, para ilmuwan menduga gumpalan air ini mungkin meletus dari retakan di es Europa menyemburkan air laut keluar angkasa. Jika hal itu benar, kita bisa mengambil sampel lautan tanpa harus mengebor bermil-mil es. Tapi masih banyak yang belum diketahui, seberapa besar reservoir air Europa, seberapa cepat mereka mencair kembali, bagaimana suhu dan tekanan kuat mempengaruhi es. Para ilmuwan ingin sekali mengetahui hal ini karena lautan Europa merupakan salah satu taruhan terbaik yang kita miliki untuk menemukan mikroba luar angkasa di suatu tempat di tata surya.